Definisi restoratif justice. Definisi restoratif justice dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran restoratif justice di sini adalah menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Definisi perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menerapkan keadilan, restoratif, dan diversi. Menjamin perlindungan anak dan kepatuhan terhadap konvensi hak anak. Karakteristik pelaksanaan restoratif justice. Yang pertama, pelaksanaan restoratif justice ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab dalam memperbaiki kerugian yang timbul karena perbuatannya. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Di samping itu, untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Yang ketiga, penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, serta sekolah dan teman sebaya. Yang keempat, penyelesaian dengan konsep restoratif justice ditujukan untuk menciptakan forum dalam bekerja sama menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang kelima, menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang ditimbulkan. Persyaratan pelaksanaan restoratif justice. Pertama, harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku. Kedua, harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku. Ketiga, persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner. Prinsip pelaksanaan restoratif justice membangun partisipasi bersama antar pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, mendorong pelaku atau anak bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban, menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran atau individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggar oleh seseorang terhadap seseorang, mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih formal dan personal daripada menyelesaikan dengan cara-cara beracara yang lebih formal di pengadilan. Penerapan restoratif justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan restoratif sebagai bagian dari proses diversi, melibatkan semua pihak terkait dalam menangani suatu tindak pidana dengan tujuan menciptakan perbaikan melalui rekonsiliasi dan tidak berdasarkan pembalasan. Dalam konteks anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan keadilan restoratif harus diprioritaskan. Sistem ini mencakup penyidikan dan penuntutan pidana anak sesuai dengan hukum yang berlaku, persidangan anak oleh pengadilan umum, serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama dan setelah pelaksanaan pidana atau tindakan. Selain itu, dalam sistem ini, diversi harus diperjuangkan dalam penyidikan dan penuntutan pidana anak serta persidangan anak. Pasal 7 menegaskan pentingnya diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi dilakukan khususnya dalam kasus tindak pidana yang berpotensi mendapat hukuman penjara di bawah 7 tahun, serta tidak merupakan tindak pidana berulang. Pasal 8 menegaskan bahwa proses diversi harus dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua walinya, korban, dan atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan berlandaskan pendekatan keadilan restoratif. Jika diperlukan, musyawarah tersebut dapat juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya,
Proses diversi diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan serta tanggung jawab anak, upaya menghindari stigma negatif, menjaga keharmonisan masyarakat, serta memastikan kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat-syarat penerapan restoratif justice. Syarat pada diri pelaku. 1. Usia anak. 2. Ancaman hukuman maksimal 7 tahun. 3. Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. 4. Persetujuan korban dan keluarga. 5. Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana. B. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya. Residif. Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukuman ringan, restoratif justice harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan restoratif justice akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum atau residif. C. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya? Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan restoratif justice. D. Dampak perbuatan terhadap korban. Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan restoratif justice. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban dan korban tidak memaafkan pelaku, maka restoratif justice mungkin tidak dapat menjadi pilihan. E. Sikap keluarga pelaku anak. Dukungan dari orang tua dan keluarga sangat penting agar restoratif justice dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menutup-nutupi perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan restoratif justice yang efektif. Dasar hukum restoratif justice pada perkara anak. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Yang kedua ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPP Anak. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun. Yang keempat ada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.